Mobil keren dan mobil mewah bagi kebanyakan orang Indonesia tentu aja mobil Eropa. Kenapa? Ya tentu aja mobil Eropa memiliki desain yang sangat keren. Selain desain, fitur mobil Eropa juga melimpah. Dan yang pasti, mobil Eropa memiliki kenyamanan dan fitur keselamatan di atas mobil Jepang. Bahkan terkadang secara performance pun mobil Eropa bisa dikatakan di atas mobil Jepang. Dengan hal-hal tersebut, mobil Eropa tentu aja menjadi primadona untuk sebagian orang untuk digunakan sehari-hari. BMW misalnya, siapa yang tidak ingin membeli mobil BMW? Walaupun mobil ini terkenal penyakitan, tapi jika melihat fitur yang ditawarkan dan performa yang ditawarkan, tentu aja bikin ngiler. Apalagi desainnya yang hampir selalu wow. Kemudian selain BMW, tentu aja ada Mercy. Mercy adalah mobil Eropa yang terkenal mewah. Sama seperti halnya BMW, hanya orang berduit aja yang bisa membeli mobil ini. Dan kedua pabrikan tersebut adalah pabrikan Jerman. Dan pabrikan Jerman sudah cukup terkenal dengan kualitas, performa, dan lainnya. Jadi ya kita tidak bisa berdebat mengenai hal tersebut. Kecuali desain BMW yang semakin hari semakin... Jika melihat mobil pabrikan Eropa khususnya Jerman seperti Mercedes, BMW, atau bahkan Porsche, sepertinya kita bisa menyimpulkan kalau mobil Eropa adalah mobil yang keren dan pasti diterima pasar, khususnya Indonesia. Namun nyatanya, tidak semua mobil Eropa bisa diterima pasar khususnya Indonesia. Yang mana mobil buatan Prancis untuk pasar Indonesia sendiri faktanya kurang diterima oleh masyarakat. Kenapa? Kenapa mobil buatan Prancis kurang diterima pasar Indonesia? Apakah mobil mereka jelek? Sebenarnya enggak juga, karena mau bagaimanapun, mobil buatan Prancis memiliki sejarah panjang dan reputasi yang cukup baik di pasar otomotif global. Merek-merek Prancis seperti Peugeot, Renault, dan Citroën adalah nama-nama besar yang telah menghasilkan inovasi dan desain yang diakui di seluruh dunia. Jika demikian, kenapa kurang diterima di pasar Indonesia? Tentu aja banyak faktor yang menyebabkan mobil Prancis kurang diminati di Indonesia. Yang pertama, persepsi merek dan kurangnya exposure tentang mobil ini. Untuk membuktikan kurangnya exposure dan persepsi merek mobil Prancis, kita bisa buktikan dengan penyebutan merek. Berapa banyak dari kita yang bingung menyebutkan merek satu ini? Dari melihat tulisannya, kita sebagai orang Indonesia yang terbiasa dengan bahasa Inggris dari kecil, kemungkinan besar kita akan membacanya Peugeot, atau Peugeot, atau Peugeot. Padahal bacanya Peugeot. Kemudian selain Peugeot, ada juga merek ini. Dari tulisannya, kemungkinan besar kita akan mengucapkan merek ini sebagai Citroen atau Citron. Padahal aslinya merek ini dibacanya Citroen. Dari hal-hal kayak gitu aja, mobil Prancis udah kalah dalam hal persaingan. Selain itu, mobil-mobil Prancis juga terkesan mahal dan sulit dirawat. Mungkin ada benarnya, mungkin juga tidak, karena tidak semua mobil pabrikan Prancis menyediakan mobil mahal. Misalnya Renault. Renault dijual di Indonesia dengan harga yang bisa dibilang cukup murah. Misalnya Renault Kwid yang dijual di harga mulai dari 161 jutaan. Selain itu ada juga Renault Triber yang harga jualnya mulai dari 187 jutaan. Kemudian Citroen juga sebenarnya tidak menjual mobilnya terlalu mahal, yang mana harganya dimulai dari 200 jutaan aja. Misalnya ada Citroen C3 Series. Desain dan fiturnya sebenarnya ya cukup keren, ditambah merek ini juga memiliki sejarah panjang di rally. Seharusnya mobil ini sudah teruji di dunia motorsport, tapi nyatanya hal tersebut kurang membuat mobil ini dilirik. Karena hal-hal tersebut tentu aja perspektif terhadap mobil Prancis agak gimana gitu. Ini kan cukup berbeda dengan produsen Jepang. Produsen Jepang biasanya akan selalu melakukan promosi di berbagai media, dan yang pasti mereka selalu bermain dengan harga sehingga selalu menarik untuk dilirik. Dengan keaktifan produsen Jepang tersebut, sehingga produsen Jepang sudah mendominasi penjualan mobil di pasar Indonesia. Kemudian selain hal tersebut, keraguan untuk spare part dan service center pabrikan Prancis juga menjadi pertimbangan lainnya. Kita bisa lihat data yang ada dulu. Citroen hanya memiliki jaringan dealer sebanyak 21 dealer yang ada di 18 kota. Kemudian Renault. Renault saat ini baru memiliki dealer sebanyak 27 dealer yang tersebar di 17 kota. Dan terakhir, Peugeot. Peugeot hanya memiliki dealer sebanyak 12 dealer yang tersebar di 9 kota. Dengan jumlah dealer yang sangat sedikit ini, tentu aja membuat konsumen agak takut membeli mobil Prancis. Ditambah lagi kalau ngomongin spare part slow moving nih. Jika kita ingin melihat mobil Cina dulu, kita ambil contoh yaitu Wuling yang memiliki 150 dealer sejauh ini. Pengguna Wuling masih cukup kesulitan untuk mendapatkan spare partnya.
Kebayangkan, yang punya jaringan 150 dealer aja masih sulit untuk memberikan part, apalagi yang hanya puluhan. Ya, akan semakin sulit dan harus inden lama. Terlebih lagi, jika kita mau ngomongin part aftermarket mobil Prancis itu jarang banget, bahkan beberapa sampai nggak ada di Indonesia. Mau dicari di marketplace manapun, mau oranye, hijau sampai ungu, akan sangat sulit menemukan part aftermarket mobil Prancis. Paling tidak, kalian harus membeli dari luar negeri. Dan ini merepotkan untuk sebagian besar orang Indonesia. Tapi kenapa harus memikirkan part aftermarket? Tentu aja kita harus memikirkan hal tersebut. Jika kita baru mampu membeli mobil dengan harga di bawah 300 jutaan, biasanya jika ada part yang harus diganti dan original terlalu mahal untuk kantong, kebanyakan dari kita akan memilih opsi kedua, yaitu aftermarket. Aftermarket ya, bukan KW. Kemudian faktor lainnya selain part tentu aja desain. Desain mobil Prancis bisa dibilang cukup unik. Desainnya tuh Jepang enggak, Korea enggak, Eropa pun enggak kental. Malah terlihat seperti mobil Korea dan Cina. Walaupun memang desain adalah perspektif masing-masing orang, namun desain tentu aja menjadi bahan pertimbangan bagi kebanyakan orang. Tapi jika kalau mau ngomongin desain mobil Prancis, Citroen C3 menurut saya pribadi yang terbaik dari semuanya. Kalau untuk mobil di range harga kurang dari 300 juta ya. Kemudian dengan desain yang agak spesifik, pilihan modelnya pun ya sedikit. Misalnya di Renault, mereka cuma punya Kwid, Kiger, Triber, Duster. Kemudian Peugeot, mereka cuma punya Peugeot 2008, Peugeot 3008, dan Peugeot 5008. Terakhir ada Citroen yang hanya memiliki C3 Aircross, C3, SC3, SC4, dan C5 Aircross. Dikit-dikit banget kan? Udah dikit, bentuknya hampir sama semua. Jadinya ya gitu, kurang gimana? Ini berbeda dengan pabrikan lainnya, misalnya Cina deh. Pabrikan Cina setidaknya memiliki lebih dari 5 production mobil. Jadinya customer bisa memiliki pilihan yang lebih banyak untuk memilih mobilnya. Dan terakhir, faktor yang paling menentukan tentu aja harga jualnya yang anjlok. Di Indonesia, kebanyakan orang akan memikirkan harga jual terlebih dahulu sebelum membeli mobil. Dan hal ini sebenarnya ya wajar-wajar aja, karena membeli mobil di Indonesia cukup sulit untuk kebanyakan orang. Karena dengan gaji yang ngepas, menabung untuk membeli mobil menjadi tantangan tersendiri. Makanya nggak heran kalau harga jual menjadi prioritas utama. Dan untuk harga jual kembali mobil Prancis terkenal anjlok. Kenapa bisa anjlok? Tentu aja, peminatnya sedikit. Jika supply dan demand-nya tidak sebanding, ya harganya pasti akan turun terus sampai di titik yang pas. Kita ambil contoh Renault Kwid di tahun 2019. Ketika dijual, harganya mulai dari 139 jutaan. Sedangkan di tahun 2024 yang berarti sudah 5 tahun setelah kemunculannya, saat ini dijual di harga 60-70 jutaan aja, belum nego. Dalam waktu 5 tahun harga mobilnya sudah kehilangan lebih dari 50%. Sedangkan jika kita mau bandingkan dengan mobil Jepang dalam waktu 5 tahun biasanya hanya kehilangan 30-40% dari harga barunya. Ditambah lagi, udah harganya anjlok, jualnya pasti lebih susah, karena pembelinya tidak sebanyak mobil Jepang. Dengan hal-hal yang ada tersebut, tentu aja mobil Prancis semakin tidak dilirik oleh pasar Indonesia yang sangat menuntut ini. Ditambah lagi, mobil ini juga memiliki karakter mesin yang sangat berbeda dengan mobil Jepang. Misalnya Citroen C3 yang memiliki suara lebih kasar. Dan hal ini tidak bisa diterima oleh kebanyakan orang Indonesia. Padahal, belum tentu hal tersebut buruk, karena kemungkinan itu hanyalah karakter mesinnya. Ya, sama seperti Ducati aja. Siapa yang mau membeli motor dengan suara clutch yang sangat berisik pada awalnya? Namun ketika Ducati mengedukasi kalau suara yang dihasilkan karena hasil ini dan ini, konsumen jadi teredukasi dan bisa menerima hal tersebut. Sedangkan produsen Prancis tidak melakukan hal tersebut. Jadinya ya gitu, dianggap sebagai kekurangan. Kesimpulannya adalah, mobil Prancis sebenarnya bukanlah mobil yang buruk-buruk banget jika kalian tidak mementingkan part aftermarket, harga jual kembali, dan desain yang segmented banget. Lagi pula, kualitas mobil Prancis bisa dibilang cukup di atas rata-rata jika dibandingkan dengan mobil lainnya yang di range harga segitu. Ya, semua ada plus minusnya. Itulah beberapa alasan kenapa mobil Prancis kurang laku di Indonesia. Gimana nih menurut kalian? Apakah ada faktor lainnya? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.